Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hakikat manusia menurut Sigmund Freud. Sebelum membahas mengenai hakikat manusia, mari kita membahas terlebih dahulu mengenai biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Freiburg, Moravia. Sigmund Freud ini memiliki nama lengkap Sigismund Scholomo Freud. Ia seorang ahli saraf neurologis Australia. Pada tahun 1881, Sigmund Freud lulus dari University of Vienna Medicine Faculty. Pada tahun berikutnya, ia bekerja di Theodor Maynard Klinik Psikiatri. Sigmund Freud mempelajari hal baru yang berhubungan dan menjanjikan tentang obat penenang. Pada tahun 1885, Sigmund Freud mulai menjauhi medis dan lebih tertarik pada psikiatri. Sigmund Freud juga menerima beasiswa ke Paris Salpêtrière bersama Jean Martin. Ia seorang kebangsaan Prancis dan ahli saraf yang melakukan penelitian pada penyakit histeria. Penyakit histeria umumnya terjadi di kalangan wanita pada era Victoria. Sigmund Freud melakukan hipnoterapi terhadap penyakit histeria. Jean Martin juga menggunakan hipnoteria untuk membukakan sebuah pandangan baru untuk Sigmund Freud. Selanjutnya, pada tahun 1902, Sigmund Freud menjadi Professor of Neopathology di University of Vienna. Ia memiliki beberapa pengikut, di antaranya Carl Jung dan Alfred Adler. Pada tahun 1908, ia mengadakan Kongres 1 International Association of Psychoanalysis. Dan selanjutnya mengenai karya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini membagi karyanya menjadi 3 periode. Pada periode pertama, Sigmund Freud ini menulis 4 buah buku mengenai teori psikoanalisa. Salah satunya buku yang berjudul Studi-studi tentang histeri yang ia terbitkan pada tahun 1895. Pada periode kedua, Sigmund Freud menulis 5 buah buku mengenai pendalaman dari teori psikoanalisa. Salah satunya bukunya yang berjudul Memperkenalkan Psikoanalisa yang ia terbitkan pada tahun 1910. Dan yang terakhir, pada periode ketiga, Sigmund Freud menghasilkan 3 buah buku yang membahas mengenai asal-usul agama dan fungsi agama. Salah satunya buku yang berjudul Di Seberang Prinsip Kesenangan yang diterbitkan pada tahun 1920. Pada tanggal 4 Juni tahun 1938, Sigmund Freud ini meninggalkan kota Wina dan pindah ke kota Inggris untuk menghabiskan sisa hidupnya di sana.
Sigmund Freud meninggal pada tahun 1939 di rumah Hampstead. Penyebab Sigmund Freud meninggal ini berbeda-beda. Salah satunya dari kanker hingga penyalahgunaan morfin. Mengenai hakikat manusia, saya akan membahas terlebih dahulu hakikat manusia secara umum. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa manusia itu merupakan salah satu makhluk hidup yang paling unik dan paling sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa manusia dikatakan sempurna? Karena manusia ini tidak hanya diberikan insting ataupun perasaan, namun manusia juga diberikan akal, yang mana tidak bisa dimiliki oleh makhluk lainnya. Dari situlah manusia dianggap manusia yang paling sempurna. Selanjutnya, hakikat manusia dalam pandangan psikoanalitik. Pada dasarnya, manusia ini digerakkan oleh dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya sendiri yang bersifat instinktif. Selain itu, manusia ini juga bersifat tidak rasional dan tidak sosial. Dan manusia ini bersifat destruktif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Destruktif yang dimaksud di sini adalah merusak dirinya sendiri dan orang lain. Contoh seperti saya membawa sial atau dia membawa sial. Dan hal tersebut bisa merusak diri sendiri dan orang lain. Selain itu, manusia juga dipandang sebagai sistem energi. Ada beberapa prinsip psikoanalisis mengenai hakikat manusia. Yang pertama, perilaku masa dewasa berakar dari masa lalu. Yang kedua, sebagian besar perilaku terintegrasi melalui proses bawah sadar. Yang ketiga, manusia ini memiliki kecenderungan sejak lahir. Yang keempat, manusia pada umumnya berperilaku untuk bertujuan menghilangkan ketegangan dan kesakitan. Yang kelima, kegagalan akan pemenuhan kebutuhan seks akan menjadi neurosis. Dan yang terakhir, pembentukan simptom merupakan bentuk defensif. Selain itu, ada beberapa sifat manusia menurut psikoanalisis. Yang pertama, pesimistik. Pesimistik di sini adalah ia lemah terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, deterministik. Deterministik di sini adalah dia selalu bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, mekanistik. Maksudnya adalah dia ataupun kita untuk melakukan sesuatu harus diperintah terlebih dahulu. Yang keempat, reduksionistik. Reduksionistik adalah kita ataupun dia sering mencela diri sendiri. Selanjutnya mengenai kesadaran dan ketidaksadaran. Dua hal tersebut merupakan kunci untuk memahami perilaku dan problem dari kepribadian manusia. Ketidaksadaran di sini adalah salah satu keinginan yang terpendam di dalam diri kita. Sedangkan kesadaran merupakan salah satu keinginan kita
untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya, ketidaksadaran ini tidak bisa dikaji secara langsung, karena kemunculan ketidaksadaran itu merupakan konsekuensi logis. Maksud dari konsekuensi logis di sini adalah ketidaksadaran itu biasanya muncul secara tiba-tiba. Selain itu, ketidaksadaran juga mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke alam sadar. Contohnya seperti nafsu dan insting. Kepribadian manusia. Sigmund Freud ini membagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. ID ini merupakan aspek biologis, sedangkan ego merupakan aspek psikologis, dan superego merupakan aspek sosiologis. ID merupakan komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. ID juga merupakan aspek kepribadian yang sepenuhnya sadar dan termasuk ke dalam perilaku naluriah dan primitif. Menurut Sigmund Freud sendiri, ID ini merupakan sumber dari segala energi psikis. Dan yang kedua, ego. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Menurut Sigmund Freud, ego ini berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID ini dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Yang ketiga, superego. Superego ini merupakan komponen terakhir yang mengembangkan kepribadian superego. Superego sendiri juga merupakan aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari masyarakat ataupun orang tua. Dari 3 komponen tersebut, masing-masing memiliki fungsinya. Yang pertama, ID ini berfungsi dalam mendorong individu untuk memuaskan kebutuhan dirinya setiap saat. Dan ketika ID tidak segera direalisasikan, maka hal tersebut akan berdampak pada lingkungan di mana individu tersebut berada. Sedangkan ego berfungsi atas dasar prinsip realitas, yaitu mengatur perilaku ID agar dapat memuaskan instingnya selalu dan memperhatikan lingkungan. Ego ini sebenarnya tumbuh ketika lingkungan kita tidak dapat merealisasikan dengan segala kebutuhannya, sehingga individu harus mempertimbangkan sikap yang berada di luar kendalinya. Sedangkan superego ini memiliki fungsi sebagai penentu atas sikap yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan. Sebenarnya, superego ini timbul ketika adanya interaksi antara individu dan lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa ID ini sebagai penggerak, ego sebagai pengatur, dan superego sebagai pengawas ataupun pengontrol diri kita. Contohnya, ID ini sebagai seseorang yang lapar ketika jam mata kuliah berlangsung. Egonya ini membeli makanan untuk kebutuhan biologisnya.
Sedangkan superego ini merupakan dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kita akan segera memenuhi kebutuhan biologisnya dalam tanda kutip lapar. Yang kedua, menunggu hingga jam mata kuliah selesai dan baru kita kemudian membeli makan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia menurut psikoanalisa Sigmund Freud ini, manusia dipandang sebagai sosok makhluk yang hidup dorong-dorongan dan sangat ditentukan oleh masa lalunya. Selain itu, kesadaran dan ketidaksadaran ini juga merupakan sebuah kunci untuk memahami perilaku dan problema kepribadian manusia, yaitu yang meliputi 3 komponen, yaitu ide, ego, dan superego. Ide sendiri yaitu sebagai penggerak, ego sebagai pengatur, dan superego sebagai pengawas atau pengontrol diri manusia.